Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Regina Canientengo. Dan saya Abdulman Paramata. Kami mahasiswa IAIN Sultan Amai Gorontalo, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Manajemen Pendidikan Islam. Di sini tujuan kami membuat video untuk memenuhi tugas mata kuliah supervisi pendidikan dengan dosen pengampu Pak Sariel Labazo MPD, dan kami mengambil judul supervisi akademik. Langsung saja ke pembahasannya. Sekian. Jadi yang pertama kita membahas tentang pengertian supervisi akademik. Jadi supervisi akademik adalah proses pembinaan yang dilakukan oleh kepala sekolah, pengawas, atau pihak yang berwenang untuk membantu guru dalam meningkatkan kemampuan profesional, khususnya dalam bidang pembelajaran. Tujuannya bukan untuk menilai atau mencari kesalahan, tetapi untuk membimbing dan mengembangkan kualitas pembelajaran agar lebih efektif dan berorientasi pada peningkatan hasil belajar siswa. Menurut Permendiknas nomor 13 tahun 2007, supervisi akademik merupakan salah satu kompetensi yang harus dimiliki oleh kepala sekolah dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan melalui pembinaan guru. Yang kedua yaitu tujuan supervisi akademik. Tujuan utama supervisi akademik adalah untuk meningkatkan kualitas proses dan hasil pembelajaran secara rinci. Tujuan tersebut meliputi yang pertama ada membantu guru memahami dan melaksanakan prinsip pembelajaran yang efektif. Yang kedua, meningkatkan kemampuan guru dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi pembelajaran. Yang ketiga, menumbuhkan sikap profesional guru dalam mengembangkan diri secara berkelanjutan. Dan yang keempat, mengidentifikasi dan mengatasi kendala dalam proses pembelajaran. Dan yang kelima, mendorong terciptanya suasana kerja yang kolaboratif dan inovatif di lingkungan sekolah. Terus ada fungsi supervisi akademik. Supervisi akademik memiliki beberapa fungsi penting, yaitu fungsi pembinaan, membimbing guru agar lebih profesional dalam mengajar. Terus ada fungsi penilaian, mengevaluasi efektivitas pembelajaran yang dilakukan guru, dan fungsi pengembangan, mengarahkan guru untuk terus belajar dan berinovasi dalam mengajar. Dan yang terakhir, fungsi motivasi, meningkatkan semangat dan rasa percaya diri guru dalam melaksanakan tugasnya. Terus yang keempat, prinsip-prinsip supervisi akademik. Agar pelaksanaan supervisi akademik berjalan efektif, beberapa prinsip perlu diperhatikan, yaitu yang pertama, demokratis dan humanis. Supervisi harus menghargai guru sebagai mitra sejajar. Yang kedua, konstruktif dan kreatif. Supervisi mendorong guru untuk mengembangkan potensi dan ide baru. Yang ketiga, objektif dan terbuka. Supervisi berdasarkan data yang nyata, bukan asumsi. Dan yang keempat, kontinu dan berkelanjutan, dilaksanakan secara terencana dan berkesinambungan. Dan yang terakhir ada kolaboratif, melibatkan kerjasama antara supervisor dan guru. Selanjutnya, teknik supervisi akademik. Terdapat dua bentuk utama teknik supervisi, yaitu yang pertama, teknik individual supervisi dilakukan secara langsung dengan guru tertentu, misalnya melalui kunjungan kelas atau classroom visitation, observasi pembelajaran, wawancara individual, penilaian RPP atau perangkat pembelajaran. Kemudian yang kedua, teknik kelompok supervisi dilakukan terhadap beberapa guru sekaligus melalui misalnya lokakarya atau workshop, diskusi kelompok, lesson study, seminar, atau pelatihan. Selanjutnya, langkah-langkah pelaksanaan supervisi akademik. Pelaksanaan supervisi akademik umumnya meliputi 3 tahap. Yang pertama, perencanaan, menyusun jadwal, menetapkan tujuan, dan menyiapkan instrumen supervisi. Kemudian yang kedua, pelaksanaan, melakukan observasi dan pembinaan terhadap guru di kelas atau melalui kegiatan lain. Kemudian yang ketiga, tidak lanjut, memberikan umpan balik, rekomendasi perbaikan, serta rencana pembangunan profesional guru. Selanjutnya, manfaat supervisi akademik. Jika dilaksanakan dengan baik, supervisi akademik dapat memberikan manfaat berikut. Yang pertama, guru menjadi lebih profesional dan reflektif terhadap kinerja.
Kemudian kualitas proses belajar mengajar meningkat. Siswa memperoleh pengalaman belajar yang lebih bermakna. Sekolah menjadi lingkungan belajar yang dinamis dan adaptif terhadap perubahan. Selanjutnya, tantangan dalam supervisi akademik. Beberapa kendala yang sering dihadapi antara lain, yang pertama, kurangnya pemahaman supervisor terhadap prinsip supervisi modern. Kemudian waktu pelaksanaan yang terbatas. Sikap guru yang merasa diawasi bukan dibina, kurangnya instrumen atau perangkat evaluasi yang tepat. Untuk mengatasi hal ini, perlu diciptakan budaya supervisi yang terbuka, kolaboratif, dan berorientasi pada peningkat mutu dan sekedar pemilihan administrasi. Sekian. Kesimpulannya, supervisi akademik merupakan proses penting dalam pengembangan profesional guru dan peningkatan mutu pendidikan. Melalui kegiatan ini, guru dibimbing untuk mengoptimalkan kinerjanya dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi pembelajaran. Dengan supervisi yang berkelanjutan, demokratis, dan konstruktif, diharapkan kualitas pembelajaran di sekolah akan semakin baik dan berdampak positif terhadap hasil belajar siswa. Terima kasih.